Hai para sahabat, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita berjumpa kembali dalam topik sumbangsi etika dalam dunia usaha. Saya bukan ahli etika, namun sangat tertarik untuk mempelajari etika dan bagaimana kontribusinya dalam dunia usaha. Kita akan bahas terlebih dahulu beberapa pengertian istilah. Yang pertama adalah nilai, yaitu sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Nah, dari sinilah nilai-nilai ini kemudian disusun menjadi norma. Sehingga dengan demikian norma adalah standar, ketentuan, tata tertib atau aturan yang dijadikan sebagai pemandu perilaku yang benar atau salah dalam bersosialisasi atau bermasyarakat. Moral adalah akhlak atau perilaku yang berkaitan dengan apa yang benar atau salah sesuai dengan standar perilaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok atau masyarakat. Etika adalah ilmu atau cabang filsafat yang mempertimbangkan secara kritis baik buruk, benar salah, tepat atau tidak tepatnya suatu perbuatan atau tindakan berdasarkan ajaran moral. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi siapapun yang melanggar. Kata moral dan etika berasal dari akar kata yang sama. Kalau etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat implementasi. Kemudian hukum dengan norma juga memiliki persamaan dan perbedaan. Setiap hukum pasti norma. Namun setiap norma belum tentu memiliki aspek hukum. Karena hukum dibuat oleh pihak berwenang, ada pihak penegak hukumnya, sehingga dengan demikian bisa diberikan sanksi hukum. Tidak demikian dengan norma. Setiap pelanggaran norma paling dikenakan sanksi sosial. Kemudian ada istilah perilaku, ada istilah perbuatan atau tindakan. Setiap perbuatan yang kita lakukan secara konsisten dan sama berulang-ulang itu akan menjadi perilaku atau tingkah laku kita dalam keseharian. Jadi sifatnya bisa diprediksi ya. Oh, kalau si A ini orangnya sabar misalnya. Nah, setelah kita bahas dari beberapa pengertian istilah, kita akan masuk kepada teori-teori etika yang ada saat ini. Ada dua aliran ilmu etika. Yang pertama teleologis dan yang kedua adalah deontologis. Teleologis mengukur baik buruknya satu perbuatan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian untuk yang deontologis, dia berasal dari kata deon yang berarti kewajiban. Yang menjadi dasar baik buruknya satu perbuatan adalah kewajiban. Perbuatan yang memiliki nilai moral bergantung pada kemauan atau niat baik. Sekalipun tujuannya tidak tercapai, maka perbuatan tersebut tetap dinilai baik. Mungkin untuk mempermudah pemahaman mengenai dua aliran ini, saya akan ambil contoh misalnya mengenai anak saya yang akan menghadiri ulang tahun temannya. Anak saya berjanji pada saya bahwa dia akan kembali atau tiba di rumah sebelum pukul 11 malam. Ternyata dia pulang ke rumah hingga pukul 2 pagi. Nah, dari sudut deontologis, anak saya pasti salah karena dia tidak mematuhi kewajiban yang sudah disepakati bersama, yaitu pulang sebelum jam 11 malam. Kemudian pada saat ditanya, kenapa sampai pulang jam 2 pagi? Dia bilang, karena dia harus mengantarkan temannya. Karena pada saat itu turun hujan sangat lebat. Sehingga dia terpaksa melanggar janji yang sudah diucapkan ke saya, dan dia mengantarkan temannya terlebih dahulu, sehingga sampai di rumah baru pukul 2 pagi. Nah, jadi anak saya lebih melanggar kewajiban atau pulang sebelum jam 11 malam dengan tujuan yang baik menurut dia, karena dia harus mengantar temannya terlebih dahulu.
Nah, kira-kira demikian perbedaan antara teleologis dan deontologis. Deontologis lebih ke arah pemenuhan kewajiban, sedangkan teologis lebih melihat kepada akibat dari perbuatan, yaitu tujuannya. Nah, baik teleologis maupun deontologis memiliki beberapa pemikiran ya. Yang pertama adalah egoisme etis, yaitu perbuatan yang berpusat pada mengejar kepentingan diri sendiri. Jadi sekalipun menolong orang lain, itu pun dilihat dalam konteks untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Yang kedua adalah hedonisme, yaitu perbuatan yang berfokus pada kesenangan. Jadi yang dikejar adalah kesenangan yang maksimal, namun dengan kesusahan yang minimal. Memang diperlukan pengendalian diri dalam mencapai kehidupan yang ideal, sebab kesenangannya tidak terbatas, pada akhirnya akan mengakibatkan kesusahan juga. Yang ketiga, aliran utilitarianisme, ya, yang lebih melihat satu perbuatan dari aspek manfaat. Nah, manfaat ini bukan untuk 1-2 orang, melainkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ya, tentu bukan 100% masyarakat secara keseluruhan ya, tapi lebih diperhitungkan aspek cost and benefit analisisnya. Ya, tentu pasti ada anggota masyarakat yang tidak terpenuhi gitu ya. Tapi secara overall, secara keseluruhan mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat. Beberapa aliran dari deontologis adalah individual rights approach. Intinya bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Kemudian virtue teori keutamaan. Nah, ini tidak mempertimbangkan perbuatan atau tindakan, tapi lebih melihat kepada karakter atau moral daripada seseorang. Sehingga pertanyaannya, what kind of person should he or she be? Kemudian justice approach, keadilan, aspek keadilan, ini karena sangat penting karena adanya kelangkaan sumber daya, sehingga perlu ada mekanisme untuk pembagian cost benefit bagi masyarakat secara adil dan rasional. Nah, yang terakhir adalah etika teonom. Nah, teori ini mengatakan bahwa karakter atau moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Dianggap baik jika mengikuti aturan-aturan dan perintah Allah sebagaimana yang telah diberitahukan dalam kitab suci. Konsep ini, relasi dasar manusia ini diambil dari Binus ya, saya pinjam dari Binus karena ini sangat baik. Nah, kalau kita tempatkan teori-teori etika yang disebutkan terdahulu yang terkait dengan diri sendiri, itu adalah egoisme etis dan hedonisme. Kemudian yang terkait dengan sesama, nah itu dia mulai berkembang ya dari memikirkan diri sendiri, berkembang juga ke dalam bagaimana memikirkan sesama, karena kita sebagai makhluk sosial. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini adalah utilitarianisme, individual rights approach, justice approach, dan virtue theory. Dan yang terakhir adalah etika teonom. Kita akan masuk ke etika bisnis ya. Nah, ini kalau ngelihat ya perkembangan dari teori-teori yang ada, dari memikirkan diri sendiri ke sesama, kemudian kepada Tuhan. Nah, kalau bicara etika bisnis, itu adalah etika dalam konteks bisnis yang berfokus pada tindakan atau perilaku yang benar dan baik di ranah bisnis. Kedua orang ini memberikan 3 pendekatan dasar dalam menentukan perilaku etika bisnis. Ini seperti yang sudah dijelaskan ya, utilitarian approach, kemudian individual rights approach, justice approach, dan virtue theory. Nah, ini sehingga definisi daripada etika bisnis secara lengkap adalah etika bisnis adalah etika dalam konteks bisnis yang berfokus pada tindakan perilaku yang benar dan baik di ranah bisnis, dan bagaimana prinsip-prinsip moral diterapkan oleh para pelaku bisnis pada situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan tidak perlu ada standar ganda antara kehidupan pribadi dengan sebagai pelaku bisnis.
Nah, adapun tujuan daripada etika bisnis ya diambil dari keempat teori ini. Tujuannya adalah bagaimana menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis dalam menjalankan good business, bukan dirty business. Kemudian menyadarkan masyarakat atau segenap komponen masyarakat untuk menyadari hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Dan yang terakhir, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi, ya khususnya etika ekonomi yang berbicara mengenai soal monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi bukan saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis di suatu negara. Baik sahabat sekalian, sekarang saya ingin mengkaitkan etika bisnis dengan good corporate governance. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena etika bisnis menjadi bagian integral dari good corporate governance. Kita tahu bahwa pada tahun 1998 Indonesia pernah mengalami krisis moneter. Nah, salah satunya akibat daripada etika bisnis yang tidak dilaksanakan dengan baik. Ini kalau kita lihat foto ini ya, antara Direktur IMF dengan Presiden Indonesia pada tahun 1998 soal penandatanganan bantuan keuangan untuk Indonesia. Nah, salah satu persyaratan daripada IMF kepada Indonesia adalah agar supaya Indonesia menerapkan GCG. Ya, nah kenapa sebelum tahun 1998 itu penerapan GCG di Indonesia sangat lemah? Itu karena yang pertama konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pemegang saham, dan komisaris dan direksi. Yang kedua, tidak efektifnya peran Dewan Komisaris. Anggota komisaris dipilih lebih sebagai persyaratan atau untuk membantu dalam pengembangan usaha, bukannya untuk menjalankan perannya dalam monitoring dan pengendalian manajemen. Nah, majalah Fortune ya pada saat itu sekitar tahun 1968-an melakukan survei dan menemukan bahwa hanya 30% Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsinya dengan baik. Selebihnya yaitu tadi hanya sekedar sebagai persyaratan atau membantu dalam pengembangan usaha. Nah, yang ketiga itu adalah lemahnya law enforcement atau penegakan hukum di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat 3 poin ini, poin 1 dan poin 2 ini bisa kita kaitkan dengan perilaku etis. Sedangkan poin 3 ini terkait dengan hukum. Jadi seperti yang pernah disampaikan di muka mengenai pengertian istilah, poin 1 dan 2 ini terkait dengan norma. Ya, yang nomor 3 adalah hukum yang harusnya bisa ditegakkan dengan sanksi hukum. Saya ingin memberikan definisi good corporate governance dari Kepmen BUMN pada tahun 2002. Ini definisi ini sangat baik ya. Jadi good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik itu adalah struktur dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang berdasarkan peraturan, perundangan, dan nilai-nilai etika. Kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Struktur dan proses bisnis maksudnya ya, yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas berdasarkan hukum dan perilaku etis. Di sini ada prinsip tata kelola ya.
biasa disingkat tarif. T-nya transparency, A-nya accountability, R-nya responsibility, I-nya independency, dan F-nya adalah fairness. Tarif ini adalah prinsip tata kelola yang perlu dilakukan oleh pelaku bisnis di dalam melakukan proses bisnis berdasarkan juga law dan ethics. Nah, kita kalau berbicara struktur di sini kita bisa anggap dalam arti sempit ya. Dalam arti sempit, dalam pengertian terdiri dari rules, komisaris, dan direksi. Struktur dalam arti luas itu bisa berarti pimpinan perusahaan, pemilik, pemegang saham, beserta segenap jajaran manajemen dan karyawan. Sehingga di sini ada satu tambahan ya, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Nah, yang dimaksud dengan stakeholder lainnya itu adalah pelanggan, kreditor, regulator, pemasok, masyarakat, lingkungan hidup, tetap dengan memperhatikan law dan ethics. Jadi jelas di sini bahwa penegakan hukum dan perilaku etis itu menjadi bagian integral daripada sistem tata kelola perusahaan yang baik. Nah, ini adalah prinsip tarif ya dari GCG. Keterbukaan, kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab, kesesuaian pengelolaan dengan aturan undang-undang, ini lebih compliance ya, pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan. Kemudian yang terakhir adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemegang saham dan stakeholder lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pemerintah sendiri telah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance ya, KNKG, dan komite ini sudah mengeluarkan atau merumuskan pedoman etika bisnis perusahaan. Ini ada dua ya, etika usaha ini terkait dengan stakeholder, dan etika kerja ini terkait dengan ke-10 poin ini ya, tata perilaku manajemen dan karyawan. Ini ada beberapa contoh ya terkait dengan etika bisnis atau etika usaha. Ini saya ambil dari Bio Farma ya, karena sudah di-upload ke internet ya, berarti kita bisa dengan bebas menggunakan contoh-contoh GCG yang menjadi panduan dari Bio Farma. Nah, di sini ada do dan don'ts ya. Jadi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Ini contohnya terhadap pelanggan, dan ini etika terhadap pesaing. Jadi kalau kita bicara do dan don'ts, ini sepertinya kita sedang bicara etika deontologi ya, mengenai kewajiban yang harus dilakukan. Nah, di sini misalnya terhadap pelanggan, mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Dilarang melakukan praktek yang tidak adil, menyesatkan, dan tidak jujur. Kemudian, memenuhi standar mutu atas produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Dilarang meminta, menerima, dan atau memberikan suap dan gratifikasi. Demikian dan seterusnya. Ini terkait dengan etika bisnis. Banyak contoh-contoh lain, misalnya seperti Bank BJB ya. Ini juga sudah melakukan promosi. Laporkan gratifikasi kepada kami. OJK juga mengeluarkan aturan larangan pemberian hadiah. Kemudian Adira Finance juga memohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tidak memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pimpinan maupun karyawan Adira Finance. Sama, ini juga ada himbauan dari KPK. Kemudian Semen Gresik juga
sama gitu ya. Nah, kembali ke relasi dasar manusia, kita ada etika, dua etika ini, kemudian ada etika yang terhadap sesama gitu ya. Nah, sebetulnya teori-teori etika yang ada ini sebetulnya punya satu tujuan, yaitu mengupayakan kehidupan yang lebih baik, teratur, atau damai. Nah, di sini kalau kita bicara soal egoisme etis, kalau kita perbandingkan dengan altruisme ya. Nah, altruisme itu satu teori yang mengatakan bahwa kesediaan seseorang untuk lebih mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya diri sendiri. Altruisme ya. Nah, pertanyaan yang menggelitik kira-kira begini. Di antara 100 orang yang ada, berapa banyak ya yang kira-kira mau mengorbankan diri, kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain? Rasanya susah banget ya. Nah, saya lagi mikir-mikir kenapa susah. Nah, saya ingin kutip dari peribahasa Afrika ya. Dia mengatakan kalau kita tuh nggak punya musuh di dalam diri kita, maka musuh dari luar itu nggak bisa menyakiti diri kita. Artinya kita punya musuh yang hebat ya, itu ego kita di dalam diri kita, setiap diri kita. Itu sebabnya kenapa sangat sulit sekali bagi kita untuk mau mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Karena kita punya ini nih. Ya, kita punya musuh di dalam diri kita. Kan ada juga peribahasa di Indonesia ya, bahwa musuh yang paling besar itu sebetulnya adalah diri kita sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari teori-teori etika yang ada, ini sebagian besar atau hampir banyak berangkat dari upaya manusia sendiri gitu ya, upaya manusia sendiri, dan sedikit sekali yang mengkaitkan dengan etika teonom. Nah, saya ingin singgung sedikit mengenai value perusahaan, value daripada perusahaan. Hampir semua perusahaan di Indonesia atau bahkan di luar negeri juga itu menempatkan integritas sebagai nilai yang paling utama. Integritas itu satunya kata dengan perbuatan. Nah, cuma sebenarnya apakah kita yakin bahwa kita benar-benar bisa integritas? Apakah kita bisa melakukan integritas kalau tidak ada orang lain yang tahu? Nah, jadi sebenarnya maksud saya begini, sebetulnya integritas itu harusnya diawali dari rasa takut kita akan Tuhan. Itu adalah pondasi paling dasar tuh. Rasa takut akan Tuhan itulah pondasi dasar daripada integritas. Karena disitulah pada saat orang lain tidak lihat, ada Tuhan yang melihat. Nah, sepertinya dari teori-teori yang kita pelajarin itu sangat sedikit ya yang sangat terkait dengan etika teonom. Demikian juga dengan virtue teori ya, etika keutamaan yang mengutamakan kejujuran, transparansi, keadilan. Nah, ini kan sebetulnya karakter-karakter utama yang melekat di dalam diri kita sendiri. Virtue teori mengutamakan karakter daripada tindakan. Jadi rasanya bagaimana kita bisa memiliki karakter itu dengan berlandaskan pada integritas, pada rasa takut kita akan Tuhan. Kemudian saya akan akhiri dengan konsep utama yang sudah kita bahas di depan ya, konsep teleologis, di mana kata telos adalah tujuan. Ini bicara mengenai baik dan buruk. Nah, pertanyaan kritisnya adalah apakah nilai dan norma tertentu harus dilaksanakan secara konsisten tanpa melihat kepada akibat atau tujuannya. Sebaliknya untuk deontologis ya,
etika kewajiban menyangkut benar salah, ini lebih berkenaan dengan pertanyaan kritis, apakah satu tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma tertentu langsung dianggap sebagai tindakan yang buruk? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya saling mengkontra gitu ya. Teologis mengkontra deontologis, deontologis mengkontra teleologis. Nah, sebenarnya ada satu lagi konsep, yaitu mengenai etika situasional yang dipelopori oleh Joseph Fletcher. Nah, dia berbicara mengenai kontekstual atau situasional. Jadi, perbuatan yang tepat, tidak tepat, atau tepat dan bertanggung jawab. Pertanyaan kritisnya, apakah dalam situasi tertentu justru kita bisa dibenarkan pada saat kita melawan atau bertindak sebaliknya dari nilai dan norma yang berlaku? Misalnya, kalau dari contoh anak saya yang janji pulang jam 11 tapi pulangnya jam 2 pagi, itu situasi konteksnya adalah hujan lebat ya, sehingga dia perlu mengantar temannya untuk pulang. Jadi kalau dari sudut deontologis, anak saya tidak bisa memenuhi janjinya pulang pukul 11 tapi pulangnya pukul 2, tapi anak saya lebih melihat kan tujuannya baik. Kemudian dia lihat juga, loh situasinya kan tidak memungkinkan. Nah, contoh lain bisa saja norma itu dilanggar, misalnya kalau pada pilihan dibunuh atau membunuh. Nah, itu juga tergantung kepada situasinya ya. Kita mau pilih kita yang dibunuh atau kita yang membunuh gitu ya. Kira-kira etika situasi seperti itu. Cuma hanya karena sifatnya relatif, ya itu kan situasinya akan sangat banyak sekali. Itu sebabnya dalam pembicaraan etika bisnis saya kesampingkan mengenai etika situasional, karena kita tidak memungkinkan mengatur perilaku dengan berbagai situasi yang kita tidak bisa antisipasi. Demikian pembahasan kita dari saya mengenai sumbangsi etika dalam dunia kerja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.